Dukungan kepada Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk kembali maju menuju DKI 1 pada pemilihan gubernur 2017 nanti sebagai calon independen terus mengalir dari sejumlah warga Jakarta. Sekelompok anak muda dari komunitas pihak 17 menyatakan diri untuk kembali mendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk kembali maju menuju kursi DKI 1. Pernyataan sikap disampaikan di Taman Bunga Cibubur, Jakarta Timur. Komunitas yang telah mempunyai 17 posko di sejumlah kecamatan di wilayah Jakarta memilih untuk mendukung Ahok lantaran kepemimpinan Ahok selama ini dinilai jujur dan tegas. Setiap anggota komunitas pihak 17 dan warga yang ingin memberikan dukungannya kepada Ahok hanya perlu mengisi formulir dukungannya dan mencantumkan nomor KTP miliknya. Sejumlah relawan komunitas tersebut akan bekerja untuk mengumpulkan KTP warga Jakarta yang ingin mendukung Ahok. Komunitas tersebut juga telah membuka sebanyak 17 posko untuk mengumpulkan KTP yang nantinya akan diserahkan kepada teman Ahok. Meski pemerintah sudah menyediakan rusunawa, masih banyak warga yang enggan dipindahkan dari luar Batang. Mereka beralasan rusunawa yang akan mereka tempati kondisinya tidak layak. Warga nantinya akan dipindahkan ke Rusunawa, Marunda, dan Rawabebek. Sebelumnya Pemprov DKI sudah menerbitkan surat peringatan pertama pada Rabu 30 Maret 2016 kemarin. Pemprov DKI akan meratakan 1 RW yang terdiri dari 4 wilayah yang ada di kawasan luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Rumah-rumah ini berdiri di atas tanggul dan mengganggu aktivitas pelabuhan, serta dengan kondisi bangunan yang sangat kumuh. Saat ini ada 532 kepala keluarga yang menempati rumah di sepanjang tanggul Pelabuhan Sunda. Sebagai warga yang sudah tinggal lebih dari 30 tahun dan pemerintah saat ini sudah mengeluarkan SP3. Sebenarnya tanggapan warga sendiri sejauh ini seperti apa nih Pak? Pada umumnya masyarakat nggak setuju karena SP2 pun ada janji dari Pak Camat yang mengatakan bahwasannya ada pelaksanaan pembongkaran ini setelah adanya rumah susun dibangun untuk warga-warga di sekitar sini. Jadi pembuatan rumah susun ini adanya di sekitar sini aja, sekitar Pasar Ikan. Baru dia terrealisasi pelaksanaan pembongkaran. Pembangunan jalan inspeksi di kawasan Kalijodo sudah hampir mencapai 75%. Rencananya bila pembangunan jalan inspeksi Kalijodo selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah pembangunan ruang publik terbuka ramah anak. Berikut liputan reporter Tika Beremau dan juru kamera Ali Amran dari kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Kawasan Kalijodo yang terbagi menjadi 2, yaitu kawasan Kalijodo bagian utara dan juga barat, saat ini sungguh jauh berbeda dibandingkan dengan suasana Kalijodo pada saat baru dilakukan pembongkaran, di mana saat ini kawasan Kalijodo tengah dilakukan pembangunan jalan inspeksi di kawasan Jakarta Utara, di mana pembangunan jalan inspeksi ini sudah berlangsung atau sudah mencapai progres kurang lebih 75%. Di kawasan Kalijodo Jakarta Utara ini, jalan inspeksi ini mengalami peninggian dan juga pelebaran, di mana untuk peninggian sendiri dari awalnya jalan yang dulunya namanya Jalan Kepanduan 2 ini awalnya tinggi 1,5 meter, saat ini ketinggian dari jalan inspeksi tersebut telah mencapai 3 meter. Sedangkan untuk lebar sendiri, awalnya dulu jalan inspeksi ini selebar 3 meter, saat ini lebarnya sudah mencapai 7 meter. Dan saat ini saya juga melihat di kawasan ini tengah terparkir beberapa buah alat berat dan juga truk yang mengangkut alat-alat berat lainnya untuk pembangunan jalan inspeksi. Dan selain itu, selain membangun jalan inspeksi, saat ini juga dilakukan pembangunan turap setinggi kurang lebih 40 cm sebagai pembatas jalan dan juga penguat jalan untuk jalan inspeksi. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Barat sendiri, memang pembangunan jalan inspeksi ini belum sampai ke wilayah Jakarta Barat. Namun nantinya apabila pembangunan jalan inspeksi ini telah dilakukan baik di kawasan Jakarta Utara dan juga di Jakarta Barat, maka progres selanjutnya adalah melakukan perataan tanah di kawasan saya berdiri saat ini, di mana dulunya terdapat banyak sekali perumahan warga Kalijodo yang memang telah digusur sebelumnya.
kawasan ini nantinya akan dijadikan ruang terbuka hijau, di mana sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah mengatakan juga bahwa di samping menjadi ruang terbuka hijau, lokasi kawasan Kalijodo ini nantinya akan menjadi pusat wisata kuliner bagi masyarakat Jakarta. Dan konsepnya ini akan dibuat seperti Lenggang Jakarta di kawasan Monas dengan menggunakan dana CSR. Dan nantinya fasilitas yang ditambahkan di kawasan ini adalah seperti lapangan futsal, taman bermain anak, dan juga tempat ibadah seperti musola. Tentu kita menunggu nantinya, dan pengerjaan proyek ini akan dilaksanakan tahap demi bertahap dalam pengawasan Pemprov DKI Jakarta agar kawasan Kalijodo ini menjadi kawasan wisata yang cukup atau layak bagi masyarakat. Tika Beremau, Ali Amran, Berita 1, Jakarta. Bak bola salju kasus suap reklamasi Jakarta menyeret banyak nama. KPK bertekad mengusut tuntas korupsi besar yang melibatkan pejabat negara dan pengusaha tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi kian gencar mengungkap kasus suap untuk memuluskan izin reklamasi yang sedang dibahas dalam Raperda DKI Jakarta. Kasus ini mulai terbongkar ke publik setelah tim KPK membekuk Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi pada 31 Maret 2016 lalu. Dari hasil operasi tersebut, KPK sudah menetapkan 3 tersangka. Selain Muhammad Sanusi, ada staf PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya. Sanusi terjaring operasi tangkap tangan di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, usai menerima uang pemberian dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya. Politikus Gerindra ini diduga menerima suap secara bertahap, yang jumlahnya mencapai 2 miliar rupiah. Suap tersebut diduga terkait pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang rencana kawasan tata ruang kawasan strategis Pantai Jakarta Utara. Keterlibatan pengusaha dalam kasus suap yang menjerat anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra M. Sanusi menegaskan bahwa praktek kong-kali-kong antara pengusaha dan legislatif masih terus berlangsung. Wakil Ketua KPK, Laude Muhammad Syarif menjelaskan, kasus suap yang menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta bisa dikategorikan sebagai grand corruption. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa korporasi bisa mengintervensi proses pembuatan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, KPK sangat menganggap kasus ini adalah kasus yang sangat penting selama kami di sini, karena ini adalah contoh yang paripurna tentang bagaimana korporasi mempengaruhi pejabat publik untuk kepentingan yang sempit, bukan untuk kepentingan umum. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM kembali mencekal 2 orang untuk berpergian ke luar negeri atas permintaan KPK. Pencekalan dilakukan selama 6 bulan ke depan. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Dijen Imigrasi Heru Santoso mengatakan, KPK mengajukan pencegahan pada tanggal 4 April 2016 lalu. 2 orang yang diminta dicekal adalah Geri Prasetya selaku sopir Sanusi dan perempuan bernama Berlian, Sekretaris Arisman Wijaya. Pencekalan masih terkait kasus reklamasi Jakarta. Reklamasi Teluk Jakarta dan pulau-pulau kecil di sekitarnya bukanlah wacana baru. Bahkan rencana ini sudah masuk perencanaan pemerintah 1 dasawarsa terakhir. Reklamasi yang pada dasarnya membuat daratan baru di laut dengan cara pengerukan, pengeringan lahan, dan mengatur sistem drainase sudah mengemuka di tahun 1980-an. Reklamasi Pantai Pluit di awal 80-an, reklamasi Pantai Indah Kapuk di tahun 1991, serta reklamasi Berikat Marunda pada tahun 1995. Jadi contoh keberhasilan menciptakan daratan baru di Teluk Jakarta. Reklamasi dipilih pemerintah sebagai perluasan wilayah Jakarta karena pengembangan wilayah di selatan Jakarta sudah tidak memungkinkan lagi. Sebab wilayah selatan sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Rencana reklamasi seluas 2.700 hektar pertama kali dipaparkan Gubernur Wiyogo Atmodarminto kepada Presiden Soeharto pada Maret 1995. Tujuannya selain jadi solusi kelangkaan lahan di Jakarta, reklamasi bakal membuat wilayah utara Jakarta yang tertinggal jadi wilayah baru yang modern dan memiliki fasilitas super lengkap. Sempat terkatung-katung, pada tahun 2012, Presiden SBY merestui reklamasi dengan menerbitkan Perpres nomor 122. Sehingga tahun 2014, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo kembali melanjutkan proyek reklamasi.
dan memunculkan izin bagi PT Muara Wisesa Samudra untuk melakukan reklamasi Pulau G. Akhir Oktober 2015, Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan pengembangan pulau-pulau reklamasi seperti Pulau O, Pulau P, dan Pulau Q yang terintegrasi dengan Pulau N untuk pembangunan Port of Jakarta. Reklamasi ini kemudian disiapkan payung hukumnya lewat pembahasan 2 raperda antara eksekutif dan legislatif. 2 raperda itu adalah Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pembahasannya sejak November 2015 diwarnai tarik ulur yang sangat alot. Hingga akhirnya KPK membongkar praktik suap di seputar pembahasan raperda ini. Keterlibatan pengusaha dalam kasus suap pembahasan raperda menegaskan praktek kong kali kong antara pengusaha dan legislatif masih terus berlangsung. ICW menyebut kasus itu sebagai korupsi besar yang harus dituntaskan. Ya, bahwa negara didrill atau diatur oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Dan biasanya di balik itu ada mekanisme apa ya? Entah itu kickback, ada gratifikasi dan segala macam. Dalam sepekan terakhir, KPK secara maraton memeriksa Muhammad Sanusi, Arisman Wijaya, dan Trinanda Prihantoro. KPK terus mengembangkan kasus suap yang disebut-sebut sebagai kasus korupsi besar, yang mengubah kebijakan publik untuk kepentingan pribadi dan korporasi. Untuk mengembangkan kasus tersebut, KPK juga mencekal Chairman Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan berpergian ke luar negeri untuk 6 bulan ke depan. Aguan tercatat sebagai pendiri Agung Sedayu Group, grup pengembang properti yang berdiri pada tahun 1979. KPK memastikan status Aguan masih sebagai saksi yang dibutuhkan keterangannya untuk mengungkap kasus ini. Pada tanggal 4 April 2016, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Ditjen Imigrasi Heru Santoso mengatakan KPK kembali mengajukan surat pencekalan. 2 orang yang diminta dicekal KPK adalah GP atau Gary dan BK atau Berlian. Tidak hanya itu, KPK juga mencekal Richard Arif Kusuma, Direktur Agung Sedayu Group, dan Suni Tanuwijaya. Suni disebut-sebut sebagai staf khusus Gubernur Basuki Cahayapurnama. Suni adalah mahasiswa strata 3 di universitas di Amerika Serikat yang sedang menyusun desertasi. Desertasi Suni membahas mengenai sepak terjang Ahok dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Suni Tanuwijaya juga pernah bergabung dengan lembaga riset Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Menurut Muhammad Sanusi, Suni adalah staf khusus Ahok yang jadi perantara ke PT APL. Jadi sejak tanggal 6 April, yaitu kemarin, KPK telah meminta kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap 2 orang, yaitu Richard Halim Kusuma, yang bersangkutan adalah Direktur PT Agung Sedayu Group, dan juga Suni Tanuwijaya, staf khusus Gubernur DKI. Jadi keduanya dicegah ke luar negeri untuk 6 bulan ke depan. Tujuannya adalah agar jika sewaktu-waktu penyidik membutuhkan keterangan keduanya, yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri. Gubernur DKI Jakarta Ahok langsung membantah Suni Tanuwijaya sebagai stafnya. Ahok juga menegaskan bahwa Suni tidak pernah memegang proyek Pemprov DKI Jakarta. Ahok mengaku perkenalannya dengan Suni saat dirinya ditawari untuk menjadi pembicara di Amerika Serikat. Nggak ada pegang proyek. Kalau kegiatan Suni selalu dilaporin ke Bapak, nggak bisa ketemu siapa? Enggak. Kan dia kerja di perusahaan lain sebetulnya. Yang Peter Sondag itu, Pak? Iya. Kalau saya dia bantu Peter Sondag kalau salah. CSIS juga masih aktif ya, Pak? Enggak. Dia CSIS keluar, terus dia kerja sama Peter Sondag kalau nggak salah. Diajak. Dia waktu pulang, saya kenal dia itu pertama kali tahun 2009. Dia minta waktu ketemu saya mau ngundang saya jadi pembicara di Amerika, di orang Indonesia di Labor Day. Pada Kamis kemarin, penyidik KPK kembali menggeledah ruang kerja Muhammad Sanusi. Hasilnya, tim menemukan uang yang diperkirakan berjumlah 850 juta rupiah dalam pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 85 bundel. Di hari yang sama, secara terpisah KPK memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jakarta, Heru Budi Hartono, dan Kepala Badan Perencanaan Daerah DKI Jakarta, Tuti Kusumawati. Keduanya dimintai keterangan sebagai saksi kasus suap reklamasi pesisir utara Jakarta. Heru dan Tuti datang didampingi oleh stafnya, serta membawa sejumlah dokumen terkait reklamasi pesisir utara Jakarta. Heru adalah bakal calon wakil gubernur yang dipilih Basuki Cahayapurnama untuk maju lewat jalur independen. Kasus suap reklamasi Jakarta bakal terus bergulir.
Bak bola salju, hanya dalam waktu sepekan banyak nama-nama yang terseret. Sejauh ini KPK telah menetapkan 3 orang tersangka, meriksa sejumlah saksi-saksi, dan mencekal beberapa nama ke luar negeri. Di awal penangkapan Muhammad Sanusi, KPK menegaskan kasus suap reklamasi Jakarta sebagai korupsi besar. Bak Tentakel Gurita, diprediksi kasus ini akan kembali menyeret sejumlah pejabat dan pengusaha. Akan ada kejutan, sebab KPK mengindikasikan suap ini melibatkan banyak pihak. Dukungan kepada Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk kembali maju menuju DKI 1 pada pemilihan gubernur 2017 nanti sebagai calon independen terus mengalir dari sejumlah warga Jakarta. Sekelompok anak muda dari komunitas pihak 17 menyatakan diri untuk kembali mendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk kembali maju menuju kursi DKI 1. Pernyataan sikap disampaikan di Taman Bunga Cibubur, Jakarta Timur. Komunitas yang telah mempunyai 17 posko di sejumlah kecamatan di wilayah Jakarta memilih untuk mendukung Ahok lantaran kepemimpinan Ahok selama ini dinilai jujur dan tegas. Setiap anggota komunitas pihak 17 dan warga yang ingin memberikan dukungannya kepada Ahok hanya perlu mengisi formulir dukungannya dan mencantumkan nomor KTP miliknya. Sejumlah relawan komunitas tersebut akan bekerja untuk mengumpulkan KTP warga Jakarta yang ingin mendukung Ahok. Komunitas tersebut juga telah membuka sebanyak 17 posko untuk mengumpulkan KTP yang nantinya akan diserahkan kepada teman Ahok. Meski pemerintah sudah menyediakan rusunawa, masih banyak warga yang enggan dipindahkan dari luar Batang. Mereka beralasan rusunawa yang akan mereka tempati kondisinya tidak layak. Warga nantinya akan dipindahkan ke Rusunawa, Marunda, dan Rawa Bebek. Sebelumnya Pemprov DKI sudah menerbitkan surat peringatan pertama pada Rabu 30 Maret 2016 kemarin. Pemprov DKI akan meratakan 1 RW yang terdiri dari 4 wilayah yang ada di kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Rumah-rumah ini berdiri di atas tanggul dan mengganggu aktivitas pelabuhan, serta dengan kondisi bangunan yang sangat kumuh. Saat ini ada 532 kepala keluarga yang menempati rumah di sepanjang tanggul Pelabuhan Sunda. Sebagai warga yang sudah tinggal lebih dari 30 tahun dan pemerintah saat ini sudah mengeluarkan SP3. Sebenarnya tanggapan warga sendiri sejauh ini seperti apa nih Pak? Pada umumnya masyarakat nggak setuju karena SP2 pun ada janji dari Pak Camat yang mengatakan bahwasannya ada pelaksanaan pembongkaran ini setelah adanya rumah susun dibangun untuk warga-warga di sekitar sini. Jadi pembuatan rumah susun ini adanya di sekitar sini aja, sekitar Pasar Ikan. Kawasan strategis Pantai Utara Jakarta. Pembahasannya sejak November 2015 diwarnai tarik ulur yang sangat alot. Hingga akhirnya KPK membongkar praktik suap di seputar pembahasan Raperda ini. Keterlibatan pengusaha dalam kasus suap pembahasan Raperda menegaskan praktek kong-kali-kong antara pengusaha dan legislatif masih terus berlangsung. ICW menyebut kasus itu sebagai korupsi besar yang harus dituntaskan. Ya, bahwa negara didrill atau diatur oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Dan biasanya di balik itu ada mekanisme apa ya? Entah itu kickback, ada gratifikasi dan segala macam. Dalam sepekan terakhir, KPK secara maraton memeriksa Muhammad Sanusi, Arisman Wijaya, dan Trinanda Prihantoro. KPK terus mengembangkan kasus suap yang disebut-sebut sebagai kasus korupsi besar, yang mengubah kebijakan publik untuk kepentingan pribadi dan korporasi. Untuk mengembangkan kasus tersebut, KPK juga mencekal Chairman Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, berpergian ke luar negeri untuk 6 bulan ke depan. Aguan tercatat sebagai pendiri Agung Sedayu Group, grup pengembang properti yang berdiri pada tahun 1979. KPK memastikan status Aguan masih sebagai saksi yang dibutuhkan keterangannya untuk mengungkap kasus ini. Pada tanggal 4 April 2016, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Ditjen Imigrasi Heru Santoso mengatakan KPK kembali mengajukan surat pencekalan. 2 orang yang diminta dicekal KPK adalah GP atau Gary dan BK atau Berlian. Tidak hanya itu, KPK juga mencekal Richard Arif Kusuma, Direktur Agung Sedayu Group, dan Suni Tanuwijaya. Suni disebut-sebut sebagai staf khusus Gubernur Basuki Cahayapurnama. Suni adalah mahasiswa strata 3 di Universitas di Amerika Serikat yang sedang menyusun desertasi. Desertasi Suni membahas mengenai sepak terjang Ahok dalam kancah perpolitikan di Indonesia.
Suni Tanuwijaya juga pernah bergabung dengan lembaga riset Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Menurut Muhammad Sanusi, Suni adalah staf khusus Ahok yang jadi perantara ke PT APL. Jadi sejak tanggal 6 April yaitu kemarin, KPK telah meminta kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap 2 orang, yaitu Richard Halim Kusuma yang bersangkutan adalah Direktur PT Agung Sedayu Group dan juga Suni Tanuwijaya. Bagaimana korporasi mempengaruhi pejabat publik untuk kepentingan yang sempit, bukan untuk kepentingan umum. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM kembali mencekal 2 orang untuk berpergian ke luar negeri atas permintaan KPK. Pencekalan dilakukan selama 6 bulan ke depan. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Ditjen Imigrasi Heru Santoso mengatakan KPK mengajukan pencegahan pada tanggal 4 April 2016 lalu. 2 orang yang diminta dicekal adalah Gary Prasetya selaku sopir Sanusi dan perempuan bernama Berlian, sekretaris Arisman Wijaya. Pencekalan masih terkait kasus reklamasi Jakarta. Reklamasi Teluk Jakarta dan pulau-pulau kecil di sekitarnya bukanlah wacana baru. Bahkan rencana ini sudah masuk perencanaan pemerintah 1 dasawarsa terakhir. Reklamasi yang pada dasarnya membuat daratan baru di laut dengan cara pengerukan, pengeringan lahan, dan mengatur sistem drainase sudah mengemuka di tahun 1980-an. Reklamasi Pantai Pluit di awal 80-an, reklamasi Pantai Indah Kapuk di tahun 1991, serta reklamasi Berikat Marunda pada tahun 1995. Jadi contoh keberhasilan menciptakan daratan baru di Teluk Jakarta. Reklamasi dipilih pemerintah sebagai perluasan wilayah Jakarta karena pengembangan wilayah di selatan Jakarta sudah tidak memungkinkan lagi. Sebab wilayah selatan sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Rencana reklamasi seluas 2.700 hektar pertama kali dipaparkan Gubernur Wiyogo Atmodarminto kepada Presiden Soeharto pada Maret 1995. Tujuannya selain jadi solusi kelangkaan lahan di Jakarta, reklamasi bakal membuat wilayah utara Jakarta yang tertinggal jadi wilayah baru yang modern dan memiliki fasilitas super lengkap. Sempat terkatung-katung, pada tahun 2012, Presiden SBY merestui reklamasi dengan menerbitkan Perpres nomor 122. Sehingga tahun 2014, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo kembali melanjutkan proyek reklamasi dan memunculkan izin bagi PT Muara Wisesa Samudra untuk melakukan reklamasi Pulau G. Akhir Oktober 2015, Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan pengembangan pulau-pulau reklamasi seperti Pulau O, Pulau P, dan Pulau Q yang terintegrasi dengan Pulau N untuk pembangunan Port of Jakarta. Reklamasi ini kemudian disiapkan payung hukumnya lewat pembahasan 2 raperda antara eksekutif dan legislatif. 2 raperda itu adalah Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Raperda Tata Ruang. Baru terrealisasi pelaksanaan pembongkaran. Pembangunan jalan inspeksi di kawasan Kalijodo sudah hampir mencapai 75%. Rencananya bila pembangunan jalan inspeksi Kalijodo selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah pembangunan ruang publik terbuka ramah anak. Berikut liputan reporter Tika Beremau dan juru kamera Ali Amran dari kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Kawasan Kalijodo yang terbagi menjadi 2, yaitu kawasan Kalijodo bagian utara dan juga barat, saat ini sungguh jauh berbeda dibandingkan dengan suasana Kalijodo pada saat baru dilakukan pembongkaran, di mana saat ini kawasan Kalijodo tengah dilakukan pembangunan jalan inspeksi di kawasan Jakarta Utara, di mana pembangunan jalan inspeksi ini sudah berlangsung atau sudah mencapai progres kurang lebih 75%. Di kawasan Kalijodo Jakarta Utara ini, jalan inspeksi ini mengalami peninggian dan juga pelebaran, di mana untuk peninggian sendiri dari awalnya jalan yang dulunya namanya Jalan Kepanduan 2 ini awalnya tinggi 1,5 meter, saat ini ketinggian dari jalan inspeksi tersebut telah mencapai 3 meter. Sedangkan untuk lebar sendiri, awalnya dulu jalan inspeksi ini selebar 3 meter, saat ini lebarnya sudah mencapai 7 meter. Dan saat ini saya juga melihat di kawasan ini tengah terparkir beberapa buah alat berat dan juga truk yang mengangkut alat-alat berat lainnya untuk pembangunan jalan inspeksi. Dan selain itu, selain membangun jalan inspeksi, saat ini juga dilakukan pembangunan turap setinggi
setinggi kurang lebih 40 cm sebagai pembatas jalan dan juga penguat jalan untuk jalan inspeksi. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Barat sendiri, memang pembangunan jalan inspeksi ini belum sampai ke wilayah Jakarta Barat. Namun nantinya apabila pembangunan jalan inspeksi ini telah dilakukan baik di kawasan Jakarta Utara dan juga di Jakarta Barat, maka progres selanjutnya adalah melakukan perataan tanah di kawasan saya berdiri saat ini, di mana dulunya terdapat banyak sekali perumahan warga Kalijodo yang memang telah digusur sebelumnya. Kawasan ini nantinya akan dijadikan ruang terbuka hijau, di mana sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah mengatakan juga bahwa di samping menjadi ruang terbuka hijau, lokasi kawasan Kalijodo ini nantinya akan menjadi pusat wisata kuliner bagi masyarakat Jakarta. Dan konsepnya ini akan dibuat seperti Lenggang Jakarta di kawasan Monas dengan menggunakan dana CSR. Dan nantinya fasilitas yang ditambahkan di kawasan ini adalah seperti lapangan futsal, taman bermain anak, dan juga tempat ibadah seperti musola. Tentu kita menunggu nantinya, dan pengerjaan proyek ini akan dilaksanakan tahap demi bertahap dalam pengawasan Pemprov DKI Jakarta agar kawasan Kalijodo ini menjadi kawasan wisata yang cukup atau layak bagi masyarakat. Tika Beremau, Ali Amran, Berita 1, Jakarta. Bak bola salju kasus suap reklamasi Jakarta menyeret banyak nama. KPK bertekad mengusut tuntas korupsi besar yang melibatkan pejabat negara dan pengusaha tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi kian gencar mengungkap kasus suap untuk memuluskan izin reklamasi yang sedang dibahas dalam Raperda DKI Jakarta. Kasus ini mulai terbongkar ke publik setelah tim KPK membekuk Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi pada 31 Maret 2016 lalu. Dari hasil operasi tersebut, KPK sudah menetapkan 3 tersangka. Selain Muhammad Sanusi, ada staf PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya. Sanusi terjaring operasi tangkap tangan di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, usai menerima uang pemberian dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya. Politikus Gerindra ini diduga menerima suap secara bertahap, yang jumlahnya mencapai 2 miliar rupiah. Suap tersebut diduga terkait pembahasan Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang rencana kawasan tata ruang kawasan strategis Pantai Jakarta Utara. Keterlibatan pengusaha dalam kasus suap yang menjerat anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra M. Sanusi menegaskan bahwa praktek kong-kali-kong antara pengusaha dan legislatif masih terus berlangsung. Wakil Ketua KPK, Laude Muhammad Syarif menjelaskan, kasus suap yang menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta bisa dikategorikan sebagai grand corruption. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa korporasi bisa mengintervensi proses pembuatan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, KPK sangat menganggap kasus ini adalah kasus yang sangat penting selama kami di sini, karena ini adalah contoh yang paripurna tentang